Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, saatnya kita masuk dalam segmen Sorotan Islam dari Dewan Dakwah Islami Indonesia Kota Bekasi, Bapak Heru Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Fuad, kita akan membahas terkait dengan Undang-Undang Kesehatan yang ramai diperbincangkan. Ini terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi diatur oleh pemerintah untuk pelajar dan remaja. Tapi kalau kita lihat dan membacanya nih masih ambigu ya Pak ya. Maksudnya yang seperti apa yang harus diatur untuk mereka dan bagaimana pandangan dalam Islam terkait dengan hal ini? Silakan Pak. Ya, menurut saya kira disitulah titik polemiknya dan benar-benar harus kita tanggapi, kita tunjukkan keberatan kepada pemerintah. Di peraturan pemerintah tentang kesehatan ada satu pasal yang menyebut penyediaan alat kontrasepsi bagi kelompok usia sekolah dan remaja. Ini tidak dijelaskan konteksnya. Tapi ketika dimintai pendapatnya, Kementerian Kesehatan bilang itu hanya terbatas kepada siswa sekolah atau remaja yang sudah menikah dan ingin menunda kehamilan. Lalu kemudian dari BKKBN juga menyebutkan begitu. Lalu dari pihak aktivis perempuan bilang, tak mungkinlah negara agama itu Indonesia akan membuat itu pasti akan diperhatikan. Tapi ini kan memberikan peluang. Isi dibuat ambigu itu tidak jelas. Ini kalau bagi kita ini namanya penyusupan pasal. Diberikan kan hanya disebutkan ada penyediaan alat kontrasepsi bagi kelompok usia sekolah dan remaja. Dalam konteks apa? Dalam konteks edukasi masalah kesehatan reproduksi. Tetapi kalau sudah masuk undang, itu di lapangan interpretasi bisa masing-masing, gitu ya. Ini kan membuka peluang. Misalnya kalau sekarang tiba-tiba ada menyebabkan alat kontrasepsi, itu pasti akan ditentang. Tapi kalau ada undang-undang, dia akan dulu undang-undangnya ada kok. Gitu. Jadi nanti tidak akan muncul ketidakseragaman di beberapa sekolah yang menolak keras, tentu tidak diberikan. Tetapi di beberapa sekolah yang mungkin punya ketergantungan pada pemerintah, ada orang tertentu yang mungkin menekan, itu tidak bisa bereaksi. Contoh kasus misalnya beberapa tahun yang lalu kan di 2012 juga pernah ada upaya untuk penyebaran kondom di masa Nasi Amboy. Kesehatan. Itu beberapa LSM menyebarkan alat kontrasepsi, kondom terutama itu di stasiun, di beberapa tempat publik. Nah, alasan mereka yang mengatakan ya kalau bapak nggak berkenan ya udah nggak usah terima gitu. Jadi kalau keberatan ya nggak usah terima, kalau memerlukan silakan. Jadi mereka berlindung di balik gambaran bahwa negara tidak akan mencampuri urusan pribadi. Nah, padahal itu yang kita permasalahkan. Negara terutama Indonesia di mana muslim sebelum mayoritas tidak bisa bersikap terserah masyarakatnya gitu. Kalau dikembalikan pada masyarakatnya, kalau masyarakat merasa bahwa alat kontrasepsi ini bisa disalahgunakan, jangan diterima. Kalau tidak ya tidak. Tapi yang kita tekankan, pemerintah harusnya memberikan atmosfer agar ini tidak terjadi. Alasannya alat kontrasepsi diberikan bagi mereka yang misalnya sudah kecanduan seks dan jangan sampai menularkan penyakit, maka digunakan ini. Atau mereka yang punya pandangan seks bebas tidak terikat dengan agama, silakan pakai. Kan nggak bisa begitu kalau menurut kita. Tapi menurut mereka, ini yang saya pikir alat pintu masuk untuk melakukan sekularisasi dalam masyarakat kita. Jadi ini saya kira ini hanya ujung dari sebuah proses. Proses lain dilakukan oleh mereka yang disebut dengan sekularisasi pemikiran, sekularisasi sikap, dan sekularisasi tindakan. Jadi tidak ujuk-ujuk muncul ini. Ini bagi saya testing the water. Karena di awalnya mereka akan tegakkan begini, pemikiran sekularisasi, pemikiran sekuler. Lakukan apa yang Anda mau asal tidak mengganggu orang lain. Dan Anda tidak perlu bereaksi terlalu jauh selama tindakan orang lain tidak mengganggu perbuatan Anda. Kan gitu prinsip sekuler gitu. Jadi kalau ada orang orientasi seksual mau LGBT, mau homoseks, mau gay, selama tidak mengganggu
privasi ataupun pilihan Anda, ya sudah, lakukan saja. Dan Anda tidak perlu ngotak-ngatik orientasi seksual orang selama mereka tidak mengganggu Anda. Kecuali kalau tidak dilakukan ada unsur kekerasan dalam hubungan seksual, misalnya, baru silahkan bereaksi. Nah, ini kan pemikiran yang mau diusung kepada kita. Iya. Jadi dalam masyarakat sosial itu semua diberikan kebebasan, permisif, cuma boleh. Jadi bahasanya itu kan antara permisif, toleran, gitu. Itu satu kotak. Di kotak yang lain dianggap intoleran, pemaksaan. Jadi kalau orang punya orientasi seksual berbeda dengan Anda, biarkan. Itu prinsip liberal, itu prinsip permisif, serba boleh selama tidak mengganggu Anda. Ketika Anda mengotak-atik perilaku orang, Anda dianggap intoleran. Anda dianggap melakukan kekerasan fisik terhadap sikap orang. Ini yang kita waspadai, untuk ditanyakan. Gitu. Jadi kalau misalnya aturan begini, semua pasti akan ketika diserang pihak BKKBN, pihak Kemenkes akan mengatakan nggak mungkin lah kita terapkan pada semua, kita pasti akan terapkan pada hal yang terbatas. Nah, karena undang-undang tidak jelas, akhirnya jadi subjektif. Siapapun akan bilang nggak mungkin lah kami terapkan. Tapi di pihak yang lain yang sekuler akan mengatakan, undang-undangnya ada kok. Makanya saya berhak mengkampanyekan kondom, gitu ya, ke sekolah-sekolah negeri. Nanti kalau ada yang protes, ya Anda kalau tidak suka, berusaha. Tapi kalau memang memerlukan, silahkan dilanjut. Jadi ini yang dijadikan pegangan bagi mereka yang ingin mengusung proses sekularisasi. Iya. Saya baca ini berarti politik perundang-undangan, Pak. Iya. Banyak sekali pasal-pasal yang disisipkan ke undang-undang, ke peraturan pemerintah di tengah kelengahan kita. Ketika kita tidak bereaksi, ini akan dijadikan sebagai ketetapan. Iya. Gitu. Iya. Dan ya miris sekali Pak, berarti pemerintah ini melegalkan seks bebas. Ini kan juga dikhawatirkan oleh semua masyarakat. Bagaimana? Tadi kan rancangan undang-undang tiba-tiba disahkan menjadi undang-undang, Pak. Iya, ini kan berarti yang kedua kali ya, Iya. di masa rezim ini. Jadi kita ingat pengaturan urusan masalah kesusilaan di perguruan tinggi. Itu juga menimbulkan kontroversi ketika definisi hubungan hubungan seksual itu apabila dilakukan ada unsur kekerasan, baru dijadikan tindakan kriminal. Artinya kalau tidak ada unsur kekerasan itu dilegalkan. Itu. Padahal persoalannya dalam masyarakat kita itu dipaksa atau sukarela, kalau hubungan itu perzinahan ya harusnya dicegah. Tapi dalam undang-undang yang lalu itu yang jadi kontroversi, kalau ada unsur paksaan hubungan seksual baru itu dianggap sebagai kriminal. Kalau tidak, ya itu urusan pribadi. Nah ini juga sama. Gitu. Jadi PP nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tentang kesehatan itu memang banyak mencakup beberapa program kesehatan, termasuk kesehatan dan sistem reproduksi. Iya. Ini yang gitu ya. Nah, kalau saya melihatnya ini kan pertama ya dari itu tadi politik perundang-undangan. Mereka menyusupkan pasal-pasal yang ya bisa masuk agenda mereka. Karena secara teoritis yang namanya perubahan itu bisa dilakukan melalui 3 hal. Melalui perubahan persepsi, melalui kekuasaan, melalui teknologi. Jadi melalui persepsi misalnya media massa itu sangat berkepentingan. Lembaga pendidikan berkepentingan mengubah persepsi orang untuk digiring opini publik. Ya. Yang kedua melalui kekuasaan. Yang paling efektif melalui kekuasaan itu melalui undang-undang. Jadi kalau undang-undang sudah bicara A, ya itu dilaksanakan. Contoh misalnya kita pernah dulu di Kemenak ada aturan tentang penggunaan alat pengeras suara. Yeah. Begitu jadi undang-undang itu senyap semua, nggak bisa melawan. Itu pengaruhnya luar biasa. Jadi yang ketiga teknologi. Teknologi bisa dilakukan sudah misalnya digitalisasi untuk mendisiplinkan orang. Ada LRT, ada MRT, ada bus yang jamnya tepat ketika orang terlambat, ya terlambat. Jadi orang didorong menjadi disiplin. Nah, ini hal-hal yang bisa mendorong perubahan. Maka kita wajib memahami bahwa undang-undang ini adalah perluasan atau turunan dari kekuasaan sebagai agen perubahan.
Dan ada unsur-unsur tertentu dalam pemerintah yang memang ingin memasukkan agenda ini. Gitu. Ini bagi saya yang kedua kali urusan liberalisasi seksual. Yang pertama di perundang-undangan yang mengatur hubungan hubungan seksualitas di kampus, mengatur norma di kampus. Iya. Nah, termasuk definisi yang dianggap sebagai menyimpang itu urusan seksualitas yang ada unsur kekuasaannya. Nah, dengan kata lain, orang mencurigai ini berarti melegalkan hubungan yang tanpa kekerasan, hubungan suka sama suka berarti legal. Nah, ini juga sama, gitu ya. Kalau penyediaan alat kontrasepsi bagi kelompok usia sekolah dan remaja bagi orang tertentu ketika terdesak dia akan mengatakan ini kan upaya untuk mencegah jangan penularan penyakit buat mereka yang sudah efektif. Gitu ya. Tapi di sisi lain ini kan mendorong remaja untuk mengatakan ini sah-sah saja Anda gunakan. Gitu. Kalau Anda kuat secara agama ya nggak usah. Kalau Anda punya kebebasan ya silahkan. Jadi yang saya protes itu kan liberalisasi pemikiran, sikap, dan tindakan. Jadi pemikirannya itu toleransi urusan publik dengan privat. Itu kalau ini kan urusan seksual urusan privat, jadi negara nggak usah diatur. Kalau urusan penyebaran seksual itu urusan publik, maka pemerintah mengatur. Iya. Nah, jadi itu dulu yang saya kira yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok dulu. Ini liberalisasi luar biasa di jalan melalui kekuasaan terutama perundang-undangan bagi mereka yang memang punya posisi dan kesempatan untuk menyelundupkan melalui undang-undang gitu Mbak. Ya, ini dikatakan bagi pelajar dan remaja yang sudah menikah untuk menunda kehamilan karena alasan reproduksi. Nah, kalau kita merujuk pada undang-undang pernikahan usia berapa ini Pak? Ya, kalau undang-undang kita kan umur 17. Ya. Umur 17 dibolehkan. Gitu. Nah, tapi kan mereka ini kan ambigunya. Nah, pelajarnya ini Pak ya. Betul, pelajarnya. Ambigunya pemerintah akan mengatakan kan ada kasus-kasus orang yang misalnya hamil duluan nikah. Ya. Jadi pemerintah selalu mereka terutama oknum-oknumnya berpikiran meskipun 17 tahun, tapi kan ada yang kecelakaan, misalnya umur 14-15 tahun. Jadi, seakan-akan mengajarkan kepada orang alat reproduksi ini, gitu ya, yang dikhawatirkan pemerintah itu bukan perzinahannya. Yang dikhawatirkan pemerintah itu kehamilannya. Gitu. Padahal menurut kita, yang kita khawatirkan itu bukan soal kehamilan, perzinahannya itu yang jadi masalah. Iya. Nah, pemerintah, oknum ini berpikirnya, perzinanya nggak ada masalah, yang penting tidak sampai hamil, kan kira-kira begitu. Iya, berarti mereka yang jadi masalah yang harus kita antisipasi kehamilan remaja. Ya. Jadi soal perzinahannya itu urusan pribadi masing-masing, kira-kira begitu. Karena apa menurut mereka kalau sudah kehamilan itu urusan publik, ya urusan rumah tangga, urusan ekonomi, urusan psikologis, urusan kedewasaan si anak 17 tahun itu mengurus anak gitu. Jadi berpikirnya nggak komprehensif. Padahal kita orang beragama, bukan cuma soal kehamilan, soal perzinahannya ini. Kalau seksual dilakukan bukan di luar pernikahan, berarti kan itu perzinahan. Benar. Maka undang-undang harus mengantisipasi yang disebut dengan masalah dalam agama kita Islam itu adalah perzinahan. Maka undang-undang harus memberikan atmosfer supaya anak-anak itu tidak terjerumus pada perzinahan. Tapi oknum ini berpikirnya perzinahan itu urusan privat. Ya. Kecuali kalau dilakukan atas unsur kekerasan atau paksaan, itu baru namanya perkosaan. Kalau suka sama suka silahkan. Tapi orang ini bilang jangan nambah beban buat masyarakat atau negara. Kalau mau hubungan gitu jangan sampai hamil. Ya. Nah, kami siapkan ini loh alat reproduksinya. Nah, kira-kira begitu. Ini kan jahatnya pemikirannya begitu. Yeah. Bagi remaja ditafsirkan ya, dia akan pegang. Gitu. Apalagi kemudian disiapkan. Jadi seakan-akan barang ini jadi nggak aneh. Dulu ketika saya kecil disebut kondom aja itu tabu. Yeah. Itu. Orang menyebut kondom saja tidak langsung menyebut kondom, menyebutnya pegang apa ini? Hanya supaya itu dilindungi orang. Lalu sekarang kondom itu bisa dijajakan di supermarket, semacam bahkan di kasir gitu ya.
Itu kan upaya untuk mendekatkan kepada remaja. Ini barang apa? Lalu jelaskan ini alat ini. Nah, sekarang remaja itu dapat akses, diberikan secara gratis. Kalau secara gratis kan dia bisa berpikir kapan dia bisa digunakan. Ya. Jadi sesuatu yang tabu persis seperti istilah pelacur gitu ya. Lalu kemudian dirubah menjadi sekarang namanya PSK. Iya. Gitu ya. Jadi pekerja seks komersial. Ini dianggap sebuah usaha sebagai dunia usaha yang dianggap legal. Karena pekerja seks komersial, karena komersial kan bisnis. Jadi nilai moralitasnya hilang. Bandingkan dengan sebelum kata pelacur, bandingkan sebelumnya kata lonte. Pelacur kasar sekali. Memang kasar. Untuk mengecam, untuk mengutuk bahwa perbuatan ini tidak bermoral dan tidak boleh ada dalam masyarakat. Tapi dengan istilah PSK, ini masuk untuk sebuah bisnis. Ini juga sama saya kira. Ya. Jadi bahasa kondom yang dikutuk, lalu kemudian dicoba diakrabkan menjadi alat kontrasepsi, ya. Lalu kemudian sekarang dikaburkan alat kontrasepsi ini untuk mencegah jangan sampai terjadi penularan penyakit. Gitu. Baik, Indonesia katanya negara Pancasila. Isi Pancasila kan salah satunya ketuhanan yang Maha Esa. Apakah ini sila ke-1 diabaikan Pak dalam Undang-Undang Kesehatan terutama dengan kontrasepsi ini Pak? Ya, ini kan secara normatif memang ayat ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Tapi sekali lagi saya kira banyak sekali pemainnya ini di dunia kekuasaan ini yang mencoba memasukkan melalui undang-undang, melalui jabatan-jabatan mereka gitu ya, dan berkolaborasi dengan agen-agen sekularisasi di luar. Jadi lihat aja pernyataan aktivis perempuan yang dia bilang masa semuanya harus dikaitkan dengan agama gitu. Ya kita ngerti lah kalau namanya ini, kalau untuk orang beragama kalau nggak mau ya silakan, tapi buat mereka yang praktikkan kita kan harus berikan fasilitas. Itu cara berpikirnya gitu. Ini PR buat kita saya kira Mbak, karena sebagian orang banyak yang berpikir agama dianggap tidak kompatibel dengan modernisasi, dianggap sebagai penghambat. Orang mau maju, ujung-ujungnya masih ngomongin sling. Kita dengar orang udah ke bulan, kita masih ngurusin kondom. Ini upaya menyingkirkan, merendahkan masalah moralitas dan Iya. Atau mungkin nanti di isi undang-undang tersebut Pak mengatur juga Pak penjualan, kalau misalkan di minimarket punya buku nikah atau enggak nih, sudah menikah atau belum, begitu Pak, harus ada aturan-aturannya tersendiri Pak? Ya mestinya memang dibatasi seperti minuman keras. Kita batasi gitu ya, tidak bisa di sembarangan orang. Nah sekarang bukan lagi komersial Mbak Uti yang bikin kita dak-dikduk itu. Benar. Pemerintah akan proaktif menyediakan alat kontrasepsi bagi kelompok usia sekolah dan remaja. Bisa jadi di sekolah-sekolah di UKS-UKS-nya akan disediakan itu. Atas dasar apa? Atas dasar ini pendidikan reproduksi, kesehatan reproduksi. Kan berbahaya itu kalau sudah masuk level misalnya sekolah menyediakan gitu ya. Masuk akrab. Kalau tadinya cuma di supermarket gitu ya, ini udah masuk ke sekolah, ada di dalam salah satu unit di sekolah gitu. Meskipun lingkupnya di UKS ataupun di unit kesehatan, mungkin untuk anak SMA atau SMP, tapi itu makin diakrabkan kepada kita, kepada anak-anak kita. Dihilangkan unsur tabu dari alat reproduksi itu. Jadi bahasa kondom yang kelihatan agak menjijikan, jadi eufemisme dibungkus menjadi alat reproduksi, pelindung alat reproduksi. Iya. Atau mungkin Pak menyederhanakan bahasa Pak kepada masyarakat. Mereka kan masyarakat kan banyak yang kurang memahami, kemudian dengan alasan edukasi, kemudian sosialisasi agar tak terjadi ABC, kemudian inilah yang dipakai oleh pemerintah bahasa halusnya, padahal kalau kita lihat di dalamnya itu ya buruk sekali Pak. Iya, karena banyak sekali memang dibungkus dengan bahasa itu luar biasa. Ya, itu berkaitan dengan pola pikir. Kita beberapa poin dalam undang-undang itu sepakat. Ada pendidikan seks, mana yang boleh, mana yang berbahaya, mana yang tidak. Gitu ya. Tetapi problemnya
di tangan orang tertentu pendidikan seksual ini untuk yang liberal sekuler itu jadi kebablasan. Itu kalau misalnya kita lihat seks bebas itu berbahaya dari sudut agama dan yang lain, tapi dari sudut mereka yang sekuler dan yang lainnya, mereka akan berpikir pendidikan seksualnya orientasi seksual itu dikenalkan. Ada yang namanya gay, ada yang namanya lesbian, dan itu kita harus sama-sama menghormati. Nah, itu yang kebablasan. Itu pendidikan seksual seperti itu. Sama dengan ini juga. Jadi sebaiknya jangan sampai berhubungan seks. Khusus diri. Kalaupun Anda lakukan, jangan sampai terjadi kehamilan. Nah, itu yang berbahaya pesannya. Pesannya bagaimana mencegah kehamilan. Padahal seharusnya pesannya adalah jangan sampai terjadi seks bebas atau hubungan seks pranikah. Baik, kayaknya semakin lama pemimpin kita moralnya juga semakin menurun nih Pak, bukan semakin menjadi contoh yang baik Pak ya? Ya, seperti di Barat, moralitas itu kan tidak semakin terkikis. Kalau sudah semakin modern, semakin sekuler sebuah negara, peran sosial agama semakin mengecil dan semakin mengerucut jadi urusan pribadi. Nampaknya ada juga kecenderungan oknum-oknum pejabat kita yang berpikirnya seperti itu. Baik, jadi apapun alasannya kekuasaan lah yang memang lebih utama daripada moral bangsa ini ya Pak ya. Kalau kita kaitkan pasti ada lagi unsur politiknya ya Pak ya. Oh sangat, pasti mereka punya ada agen-agennya. Mereka ini kan pengecer. Besarnya ada saya. Mereka pengecer ini Mbak. Baik, kita tunggu saja nanti kelanjutannya seperti apa setelah banyak pergolakan dari masyarakat. Terima kasih Pak Fuad sudah berbincang bersama Dakta. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Olvir dan Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Dakta, demikian Sorotan Islam bersama Heru Fuad dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi.